Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Ian Art. Kali ini saya mau belajar menggambar, bukan belajar menggambar, tapi belajar tentang dasar-dasar menggambar. Nah, apa aja sih yang perlu dipelajari? Tonton aja terus video ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Untuk belajar menggambar, yang pasti yang pertama kita siapin itu adalah medianya, yaitu kertas. Ya, kertas ini boleh kertas apa aja ya. Kalau kita mau menggambar menggunakan pensil atau pulpen, kertas koran pun nggak masalah. Kemudian pensil, saya di sini menggunakan pensil 2B, yang artinya 2 black. Nah, buat yang belum tahu, sekedar info aja ya. Kode B yang tertera pada pensil itu artinya black atau hitam. Dan kode angkanya itu menunjukkan tingkat kepekatan blacknya atau tingkat kepekatan hitamnya. Jadi semakin besar angkanya itu menunjukkan bahwa tingkat kehitamannya itu semakin pekat atau semakin hitam, alias semakin black. Nah, kalau semakin rendah, tingkat kehitamannya pun semakin berkurang. Seperti pada pensil HB ini, yang bisa diartikan sebagai half black atau setengah hitam, yang berarti pensil HB ini tidak sehitam saudara-saudaranya yang lain. Kita langsung coba aja ya. Nah, itu untuk warna pensil HB atau half black. Sekarang kita coba untuk pensil 2B atau 2 black. Nah, itu untuk hasil pensil 2B atau 2 black. Di sini agak terlihat perbedaan warnanya ya. Sekarang saya mau coba langsung ke pensil 7B atau 7 black. Nah, semakin terlihat perbedaannya ya dari pensil HB hingga ke pensil 7B. Pensil dengan tingkat kepekatan yang lebih tinggi atau lebih hitam itu biasanya bagus atau cocok digunakan untuk menggambar bayangan. Maksudnya bayangan benda atau objek yang kita gambar ya, bukan bayangan masa lalu atau bayangan mantan yang selalu menghantui. Itu sebaiknya hapus aja pakai penghapus. Ya, penghapus ini penting juga dalam kegiatan belajar menggambar karena nggak semua apa yang kita gambar itu sesuai dengan yang kita inginkan. Saya juga ada penghapus jenis kneable, itu artinya penghapus ini bisa dibentuk-bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biasanya digunakan untuk menghapus gambar detail-detail yang kecil, jadi kita bentuk dulu penghapus ini hingga berujung lancip.
kemudian digunakan pada detail-detail gambar yang salah. Ya, dan penghapus Niebel ini pun agak lengket ya, jadi tidak meninggalkan kotoran pada kertas, tapi kotorannya menempel di penghapusnya. Ya, sebelum lanjut ke proses menggambar, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini, kemudian like, dan kalau ada pertanyaan, saran, atau kritik silahkan tulis di komentar ya. Oke, untuk proses menggambar saya di sini menggunakan pensil 2B aja. Sebenarnya saya lebih suka pensil HB untuk menggambar ya, karena lebih gampang untuk dihapus kalau ada salah. Tapi sekarang supaya terlihat lebih jelas di kamera, jadi saya menggunakan pensil 2B. Nah, menggambar itu sangat berbeda dengan menulis, jadi memegang pensilnya pun jangan seperti memegang pensil untuk menulis ya. Ini biasanya akan membuat gerak pensil tidak begitu bebas ya. Jadi sebaiknya memegang pensil agak jauh dari mata pensil. Ini akan membuat gerak pensil lebih bebas dan tidak kaku ya. Atau memegang pensil seperti ini biasanya dilakukan saat akan mengarsir gambar. Nah, sekarang kita coba memegang pensil untuk menggambar seperti ini. Ini akan membuat gerakan pensilnya lebih bebas, jangkauannya juga lebih jauh, seperti ini ya. Oh ya, buat teman-teman yang suka dengan gambar dan pengen bisa gambar, itu sebaiknya sering-sering aja latihan coret-coret seperti ini ya. Membuat garis-garis seperti garis vertikal, garis horizontal, ataupun garis diagonal. Yang penting tangan sudah mulai terbiasa dan akrab dengan pensil, dengan kertas, dan tidak canggung atau grogi saat akan coret-coret di atas kertas. Sekedar share aja, saya nggak pernah sekolah formal atau sekolah khusus untuk belajar menggambar. Kemudian banyak juga orang yang bilang bahwa saya nggak punya bakat untuk menggambar. Tapi peduli dengan omongan orang atau peduli dengan segala macam sekolah formal. Karena saya suka dengan gambar, jadi ya saya mencoba untuk belajar aja sendiri. Dengan sering-sering latihan dan melakukannya dengan senang hati. Ya, walaupun memang gambar saya tidak sebagus gambar orang yang mempunyai bakat atau gambar orang yang sekolah formal, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa belajar untuk menggambar. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa gambar juga, sebaiknya terus aja latihan dengan membuat garis-garis seperti ini misalnya. Tetap semangat, jangan lupa, dan jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, kalau sudah mulai merasa bosan dengan garis-garis lurus, entah itu vertikal, horizontal, atau diagonal,
Latihan juga ya dengan membuat garis-garis lengkung atau bengkok atau ombak-ombak seperti ini. Improvisasi aja, yang penting terbiasa membuat garis-garis. Nah, kalau udah terbiasa dengan membuat garis, mulai belajar juga untuk membuat bentuk ya. Pelan-pelan aja. Dimulai dengan bentuk persegi 4. Diulang lagi, terus diulang sampai merasakan enak dan nyaman untuk membuat persegi 4. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk lainnya, misalnya dengan menggambar bentuk segitiga. Improvisasi aja ya, bentuk segitiganya bisa sama sisi atau sama kaki. Maksudnya menggambarnya tetap pakai tangan gitu ya, bukan menggambar segitiga pakai kaki. Siapa juga ya. Ada. Lalu dilanjut dengan menggambar lingkaran atau bulat. Ini nggak harus sempurna berbentuk bulat sempurna gitu, nggak. Bebas, yang penting tangan terbiasa untuk membuat lingkaran atau bulatan. Terus latihan dengan improvisasi menggambar bentuk segi 4 yang panjang atau yang pendek. Terserah ya, mau panjang atau pendek, gak apa-apa, yang penting bisa membuat kita nyaman. Terus latihan dengan improvisasi menggambar bentuk-bentuk yang agak berbeda, menikmati garis-garis yang sudah ditentukan, karena banyak yang bilang juga kalau menggambar itu adalah terapi juga loh. Dan saya sudah membuktikan ternyata emang iya kok. Menggambar itu bisa membuat kita jauh lebih rileks. Makanya buat yang suka dengan gambar, jangan lupa subscribe channel ini ya. Nah, sekian dulu video bagian pertama tentang belajar dasar-dasar menggambar. Silahkan nanti dicek juga video bagian keduanya untuk belajar dasar-dasar menggambar yang lebih gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.